bertemu kembali dalam online service kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan melalui ibadah pada malam hari ini. Selamat beribadah. Saat ku datang di hadirat-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Kaulah Tuhanku dan sahabatku dalam segala jalanku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Saat ku datang di hadirat-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Kaulah Tuhanku dan sahabatku dalam segala jalanku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Oh,
percaya padamu, membuat hatiku percaya padamu, membuat hatiku percaya padamu. Shalom teman-teman, selamat bertemu kembali dalam online service kita malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa, mempersiapkan hati, mempersiapkan waktu yang terbaik untuk kita bisa disirami oleh firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu. Terima kasih buat anugerahmu yang besar yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hari-hari yang indah. Terima kasih buat perkenananmu yang sempurna. Biarlah Tuhan Engkau yang terus dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada dengan kasih dan setia-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu yang ditaburkan boleh memerdekakan kami. Firman-Mu yang ditaburkan boleh menguatkan kami kembali. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada malam hari ini kita akan belajar dari kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Teman-teman yang punya Alkitab di rumah atau e-Bible bisa baca, kita baca sama-sama. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Satu desain yang begitu besar yang direncanakan, dikatakan dalam ayat 26 di sini, baiklah kita. Kita di sini yang kita percaya dengan iman kita, menjelaskan ada satu kebersamaan, ada satu permufakatan yang pasti yang dimiliki oleh Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ketika mereka harus, kenapa saya katakan mereka? Karena lebih dari satu, karena mereka harus menciptakan manusia setelah mereka mendesain dan menciptakan, yaitu dari pasal 1 ayat yang pertama dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, diciptakannya terus terang cakrawala dan lain sebagainya gitu ya. Satu hal yang sangat luar biasa, perencanaan yang begitu pasti, perencanaan yang begitu tepat yang dimiliki oleh Tritunggal yang kita percayai gitu ya, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, ketika mereka harus menciptakan semuanya terlebih dahulu. Oleh sebab itu manusia diciptakan supaya apa? Dikatakan dalam ayat 26 dikatakan supaya mereka berkuasa. Ada satu otoritas yang diberikan Allah kepada manusia, gitu ya. Jadi begitu istimewanya. Kenapa saya katakan manusia adalah salah satu ciptaan Tuhan yang paling istimewa bahkan daripada malaikat sekalipun, gitu ya. Di sini dikatakan Allah menciptakan manusia supaya berkuasa. Bayangkan otoritas yang sungguh luar biasa diberikan kepada manusia. Berkuasa atas apa? Berkuasa atas yang telah dia ciptakan sebelum manusia. Ada ikan-ikan, laut, tanaman, dan semuanya. Gitu ya. Teman-teman, dengan kata lain bahwa Anda dan saya ini diberikan otoritas, diberikan kuasa oleh Tuhan. Untuk apa? Yang pastinya bukan untuk merusak gitu ya. Tapi untuk merawat, untuk memelihara dengan baik. Gitu ya. Tanggal 8 Oktober kalau nggak salah, tanggal 18 atau baru-baru ini yang demo-demo Ciptaker itu ya. Saya nggak akan membahas kesana, tapi sangat menyedihkan. Ketika orang-orang harus bakar, merusak. Pokoknya ada hal-hal keributan, suasana yang tidak begitu nyaman gitu ya. Nah ini harus kita hindari sebagai anak-anak Tuhan. Teman-teman, Anda dikatakan adalah orang yang dikasih kuasa untuk apa? Memelihara. Gitu ya. Kita dikasih kuasa untuk memelihara. Untuk menata dengan baik. Bukan untuk merusak. Ya. Demo boleh-boleh aja. Tapi ya demo ya baik-baik gitu ya teman-temannya.
Nah, ini satu hal yang kita diingatkan kembali oleh Tuhan. Ya. Dan dikatakan dalam ayat 27, maka Allah menciptakan manusia setelah planning di ayat yang ke-26. Oleh sebab itu Tuhan bilang di ayat 27, maka Allah menciptakan mereka menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Gitu ya. Saya akan membahas, sangat menarik di sini, kita akan membahas frasa gambarnya. Menurut gambarnya. Gitu ya. Teman-teman, saya nggak bisa menggambar, saya nggak bisa melukis. Tapi seorang pelukis, seorang yang pintar menggambar, saya percaya ketika mereka menggambar sesuatu, ada satu message yang ingin disampaikan dari gambar itu kepada orang lain. Supaya orang lain bisa melihat, oh ternyata gambarnya berbicara tentang ini. Jadi gambar itu merefleksikan, gambar itu menyatakan secara tidak langsung kepada orang yang melihat tentang apa yang sedang dipikirkan oleh seorang si pelukis. Atau gambar itu menceritakan tentang si pelukis itu sendiri, mendeskripsikan tentang si pelukis itu sendiri. Di sini dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Allah menciptakan kita, Allah menciptakan Anda dan saya untuk menggambarkan, untuk mendeskripsikan siapa sih Allah itu sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gambar yang dimiliki Allah begitu sempurna. Nah, bagaimana kita yang tidak sempurna itu bisa mencapai kepada kesempurnaan itu? Kenapa? Sesuai kenapa dikatakan, ya kita harus berusaha menjadi sama seperti Kristus. Walaupun itu kelihatannya sangat mustahil sekali. Gitu ya. Kita harus terus berusaha untuk menjadi sama seperti Kristus. Gambaran seperti apa yang dimiliki oleh Allah itu sendiri? Kita tahu buah-buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri dan lain sebagainya. Ada 9 buah roh. Itu gambaran kecil yang dimiliki ya tentang siapa Allah itu yang harus kita miliki sebagai ciptaannya. Kita sebagai ciptaan gak hanya ya kita diciptakan kenapa sih? Ya udah hidup, lahir, udah gitu-gitu aja. Gak jelas entah kemana nanti arahnya gitu ya. Tapi di sini begitu jelas Allah menyatakan kepada kita supaya kita ini menyatakan Kristus itu yang sebenarnya melalui hidup kita. Kenapa? Karena dalam kitab Kejadian kita adalah desain dari Allah itu sendiri. Kita adalah gambaran dari Allah itu sendiri. Kita adalah representasi dari Allah itu sendiri. Sorry to say, ketika hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita imani, kita hanya berbohong sama diri kita sendiri. Ketika kita tidak sesuai dengan apa yang kita imani, representasi hidup kita tidak sesuai dengan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang percaya. Sorry to say, Anda sekarang ini sedang berbohong. Gitu ya. Nah, di sini dengan tegas sekali gitu ya. Gak hanya gambar, ya udah gambar gitu aja. Enggak, teman-teman. Ya. John Piper dalam bukunya menyatakan demikian. Mengapa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya dikatakan. Tujuan dari sebuah gambar adalah untuk menggambarkan. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Gambar-gambar yang ada di dalam CD itu untuk menampilkan orang aslinya. Gambar itu menunjuk kepada yang asli. Gambar yang ada di sana memuliakan yang aslinya. Tuhan menciptakan manusia serupa gambaran supaya dunia ini akan dipenuhi oleh para reflektornya Allah. Allah menciptakan kita. Allah mendesain kita. Allah menggambar kita dalam suatu bentuk untuk menggambarkan yang aslinya. Siapa yang aslinya? Allah itu sendiri sebagai pribadi yang kita sembah. Allah yang hidup. Ya. Gambaran seperti apa sih yang dimiliki Allah? Ya. Gambaran yang begitu sempurna, rupa-rupa yang begitu sempurna gitu ya. Gambaran dia memiliki kasih. Gambaran dia penuh dengan kesabaran. Gambaran dia penuh dengan kelemah lembutan, kesetiaan.
Itu yang harus kita tunjukkan kepada dunia ini. Itu yang harus kita tunjukkan kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Kristus. Hal yang paling sederhana, apa yang saat ini Anda lakukan dengan gadget Anda? Apa yang Anda lakukan saat ini dengan sosial media Anda? Memang betul, seiring berkembangnya zaman, kita harus menyesuaikan. Tapi hati-hati teman-teman, ketika kita memiliki prinsip, saya harus relevan dengan dunia ini. Gitu ya. Kita mulai terseret. Kita mulai tidak bisa menahan diri dengan zaman yang begitu semakin maju. Kita mulai pelin-pelan, kita mulai bimbang. Dikit demi sedikit gambaran itu mulai terkikis. Memang benar, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, gambaran itu menjadi rusak. Berkeping-keping. Nah, inilah yang menjadi tugas kita sebagai orang percaya. Ya. Ketika gambaran itu sudah rusak, kita tahu gambaran itu sudah rusak. Kadang-kadang kasih kita mulai dingin. Ini yang harus kita pupuk hari demi hari. Supaya kasih itu menjadi lebih hangat lagi kepada sesama, kepada orang di sekitar kita. Ya. Gambaran itu saat ini tugas kita kayak puzzle gitu ya, untuk menyusun supaya memiliki gambaran yang utuh, menjelaskan apa sih sebenarnya dari susunan puzzle itu, menceritakan siapa sih sebenarnya. Nah, ini tugas kita. Kalau kita nggak bisa menjadi dampak di luar sana, kita menjadi batu sandungan di luar sana. Bagaimana kita bisa menggambarkan Kristus itu secara nyata. Bahwa Kristus itu seperti ini loh. Bahwa Kristus yang kami sembah, yang kami bilang dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang hidup seperti ini loh. Gitu teman-teman. Kalau kita nggak bisa menjadi berkat, kita nggak bisa menjadi dampak. Saya percaya kita tidak akan bisa menyusun puzzle itu dengan baik. Dalam artian apa? Kita menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Sementara tugas kita di sini berat, saya bilang teman-teman. Bukan gampang. Gak gampang, tugas kita gak gampang sebagai orang percaya. Tugas kita gak begitu mudah. Ketika mati masuk surga. No, bukan itu teman-teman. Oke, itulah endingnya, tapi esensinya bukan pada itu, teman-teman. Tapi bagaimana perjalanan hidup kita. Bukan saya bukan mau bilang kita diselamatkan karena perbuatan kita, no. Tapi bagaimana kita bisa menggambarkan Kristus yang hidup dalam diri kita supaya orang mengenal. Kalau kita menjadi batu sandungan, apakah layak kita bisa bilang, saya ini orang yang akan masuk surga? Saya pikir tahan dulu. Anda bukan bagian dari orang itu. That's why kenapa Matius 7 kalau nggak salah dikatakan. Ada banyak orang yang menyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku ini seorang nabi. Bernubuat demi ini, melakukan mujizat demi ini. Tapi di sini Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan, nyala dari hadapanku. Bayangkan. Itu orang-orang yang melakukan mujizat loh katanya itu. Orang-orang yang bernubuat loh katanya itu. Tapi pada kenyataan hidup mereka tidak merefleksikan gambaran yang diceritakan dalam kejadian 1 tadi. Ketika Allah menciptakan kita menurut gambarnya. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita sedang bekerja. Mungkin saat ini kita dalam kuliah, studi, dan lain sebagainya. Dan saat ini kita sedang dituntut untuk merefleksikan, menjadi reflektornya Allah. Menjadi orang-orang yang menggambarkan Kristus itu secara utuh. Ya, nggak setengah-setengah. Nggak suam-suam kuku. Ya. Nggak sekarang lagi api-api, besok karena si doi ngambekan, udah. Apinya mulai redup. Nggak seperti itu. Gitu ya. Percayalah, mata dunia sedang mengarahkan matanya kepada kita, teman-teman. Mereka mulai melihat siapa kita sebenarnya. Apakah kita setia sampai akhirnya?
Apakah kita mampu ya dengan setia, dengan tekun menyusun puzzle-puzzle itu dengan baik. Ya, supaya menjadi sama. Supaya menggambarkan Kristus itu secara utuh. Gak hanya di dunia pekerjaan kita, bahkan dalam pelayanan sekalipun. Ya. Semua orang matanya mengarahkan kepada kita sebagai orang-orang yang ambil bagian dalam pelayanan. Ini penting sekali teman-teman bagi kita. Ya. Yuk saat ini kita mulai belajar. Mulai tekun kembali. Menyusun kembali gambaran yang sudah rusak itu karena dosa. Kita jangan nyaman lagi dengan keadaan dosa yang sering kita lakukan. Nggak begitu seharusnya. Gitu ya. Ketika Allah memberikan hidupnya seutuhnya kepada kita, ini adalah kesempatan baik bagi kita untuk menyatakan bagaimana isi hati kita sebenarnya kepada Allah. Dengan sikap hidup kita. Dengan kehidupan kerohanian kita. Kita beribadah kepada Tuhan. Memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan. Sering sekali saya katakan, ada satu keistimewaan yang luar biasa kepada kita di era sekarang ini gitu ya. Setelah Kristus. Kalau dulu orang-orang susah beribadah. Nah sekarang ini teman-teman. Mungkin susah beribadah secara onsite. Tapi ada waktu-waktu yang terbaik. Ada waktu-waktu yang kita bisa gunakan. Banyak waktu yang kita bisa manfaatkan. Ya. Ada banyak cara yang bisa kita gunakan. Untuk kita bisa dekat kepada Dia. Beribadah kepada Dia secara bersama-sama. Yuk kita mulai kembali, up lagi, bangkit lagi. Ya. Jangan sampai kita berada di dalam zona nyaman yang membuat kita, nantilah, tunggulah, kan masih ada waktu, nantilah, bisa kok nanti tuh, di save aja lah, karena online ya kan. Seharusnya tidak begitu ceritanya teman-teman. Seharusnya ada semangat yang membara dalam diri kita. Ada semangat yang berapi-api yang keluar dari dalam diri kita. Teman-teman, ini yang saya katakan tadi. Untuk menyusun gambar itu, kita harus menjadi dampak bagi orang. Untuk menyatakan gambar aslinya itu, kita harus berdampak bagi orang. Ada satu hal yang memang benar-benar sesuatu yang positif, hal-hal yang menarik yang ada di dalam diri kita mengenai Kristus itu sendiri yang kita pertontonkan kepada orang dan mereka melihat kita. Wah, benar ya. Walaupun nggak kita jangan melakukan secara ekstrim gitu ya. Tiba-tiba nanti di tengah jalan, hei persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Gitu. Nggak gitu juga. Nanti dihajar masa kita kan gitu. Ada banyak cara. Ya. Tapi bagaimana kitanya? Dalam Matius 5 ayat 13-14 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Ini ayat yang berkali-kali kita dengar teman-teman. Saya percaya semua yang di rumah hafal ayat ini gitu ya. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Saya selalu katakan, kamu akan, bukan kayak gitu ayatnya. Kamu nanti akan gitu, nggak nanti akan gitu ya. Tapi kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Yang memberikan terang. Teman-teman yang di sekolah, kasih terang itu sama teman-teman yang lain. Ketika dia suka bully orang, ketika dia suka ngomong-ngomong kotor, kasih terang itu kepada mereka.
Kasih garam itu, perasa itu kepada mereka. Ketika kasih itu mulai hambar. Ketika damai sejahtera itu mulai rasanya tidak ada gitu ya. Kitalah orangnya. Sekarang kitalah orangnya. Kenapa? Karena kita adalah gambarannya. Kita adalah milik kepunyaannya, teman-teman. Ya. Pribadi kita yang tampak harus menjadi reflektornya Allah. Yang merefleksikan sikap Kristus secara nyata melalui hidup kita kepada orang banyak. Layaknya garam dan terang bagi dunia ini. Supaya Bapa kita dipermuliakan. Dan yang endingnya supaya Bapa kita dipermuliakan. Not for us. Enggak untuk kita, teman-teman. Kalau untuk kita itu egois gitu ya. Kita akan melakukan segala cara supaya kita nampak di permukaan gitu ya. Tapi ini enggak. Kita melakukannya supaya ya Tuhan itu yang dipermuliakan, kita semakin turun gitu ya. Bukan kita melayani supaya tampak kepada orang lain. Oh inilah giliran dipuji, telinganya naik sebelah gitu. Nggak begitu ceritanya seharusnya gitu ya. Tapi Tuhan mau at the end-nya kembali supaya Bapa dipermuliakan. Kenapa? Karena dunia ini sudah semakin hancur. Kasihnya sudah mulai hambar gitu ya. Jadi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu adalah gambar Allah. Yang otomatis kamu adalah terang dan garam. Yang otomatis kamu harus berdampak bagi orang. Saya adalah terang dan garam. Saya adalah gambaran Allah yang sampai saat ini. Saya berusaha nih. Untuk menyusun kembali gambar itu dengan baik. Mungkin saya kurang bersabar. Saya mulai bersabar. Melatih diri saya supaya bersabar. Mungkin kasih saya nggak seperti dulu. Saya mulai melatih diri saya. Kasih saya itu semakin dibangkitkan kembali. Gitu ya. Mungkin sukacita saya ada mood-moodnya gitu ya. Kalau lagi kayak gini mood gitu ya. Saya mulai memperbaiki itu. Supaya kasih saya dalam segala hal tetap stabil gitu ya. Terpancar kepada orang. Sukacitanya terpancar kepada orang. Bukan karena sesuatu yang tidak suka, tidak enak kepada saya moodnya udah hancur, gak jelas gitu ya. Bukan seperti itu. Nah itu gambaran seperti itulah yang harusnya sekarang kita perbaiki. Gambaran yang begitulah yang seharusnya kita mulai perhatikan. Di mana titik lemah kita. Apakah kita orang yang kurang bersabar? Apakah kita orang yang seperti apa ya, damai sejahteranya kurang nyata gitu ya, kurang nampak? Nah ini gambaran seperti ini yang harus kita perbaiki sebagai anak-anak Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya bacakan dalam ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita diciptakan menurut gambar Allah. Gambar yang seperti apa juga yang harus kita pahami. Gambar yang tidak memiliki rasa takut terhadap situasi dunia ini. Takut beda sama waspada ya teman-teman, sama cemas. Mungkin sekarang kita berada di tengah-tengah pandemi gitu ya. Sekarang ini kita was-was, kita wanti-wanti gitu ya. Kita menjaga. Gitu ya. Tapi apa yang saya katakan berani terhadap kedahsyatan dunia ini? Kita nggak menjadi takut lagi terhadap ancaman-ancaman apapun yang datang kepada kita. Kenapa? Karena Yesus kita telah menang. Kita dikaruniakan yaitu menjadi orang-orang yang menang. Kita tidak usah takut lagi terhadap kedahsyatan dunia ini. Dalam kitab Mazmur selalu dikatakan jangan takut lagi terhadap kedahsyatan malam gitu ya. Kita
kita nggak takut lagi teman-teman. Kenapa? Karena kita punya Allah yang dimana kita didesain menurut gambar dan rupanya. Kita diberikan suatu otoritas, kita diberikan suatu kuasa, kita diberikan suatu hak yang istimewa. Ya mungkin ya, ciptaan lain tidak memiliki hak istimewa itu. Kita dikaruniakan itu teman-teman. Ya. Jadi tidak ada lagi rasa takut dalam diri kita. Yang perlu kita lakukan adalah semakin berserah, semakin mendekat, semakin melekat dengan Dia. Karena kenapa? Karena Dia pelukis kita. Dia tahu ketika kita rusak di sini, apa yang harus Dia perbaiki. Yesus tahu, Allah tahu. Ketika kita mulai takut bagaimana caranya, kita datang kepada Dia. Dia tahu bagaimana cara memperbaiki rasa takut kita. Bukan malah kita bersembunyi, kita lari. Bukan malah kita menjadi menyerah. Tapi Tuhan mengajak kita berserah terus. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini. Firman Tuhan begitu tegas mengingatkan kita kembali. Bahwa Anda dan saya adalah gambar dan rupa Allah. Yang diciptakan, yang didesain begitu indah dan luar biasa. Dengan suatu otoritas yang luar biasa. Satu hak dan istimewa yang luar biasa. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin dalam pasal 3 dalam kitab Kejadian, awal mula kerusakan gambar itu. Orang mengenal dosa, orang melakukan ini. Dan sampai sekarang, itu yang menjadi tugas kita sebagai orang percaya. Memperbaiki gambar itu. Memperbaiki puzzle-puzzle itu. Dan kita menjadi saksi bagi banyak orang. Menjadi reflektornya Allah. Orang yang dilukis oleh Allah itu sendiri. Kita harus menceritakan tentang si pelukis itu kepada orang di luar sana. Anda siap? Saya percaya. Kita semua siap menjadi reflektornya Allah. Amin. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Saya berdoa kita menjadi reflektornya Allah. Kita menjadi orang-orang yang siap merefleksikan kasih gambaran Kristus yang seutuhnya kepada orang-orang di luar kita, di lingkungan kita, di sekolah, terlebih di Yerusalem kita, keluarga kita sendiri, teman-teman. Ya. Jadi itu aja firman Tuhan pada malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Di dalam keterbatasan kami membutuhkan Roh Kudus. Untuk kami menjadi orang-orang yang merefleksikan. Menjadi orang-orang yang bisa menyatakan si pelukis asli yang melukis kami kepada orang di luar sana. Yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang menyatakan Kristus. Yang kami sembah adalah Kristus yang hidup, yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu ada di dalam diri kami Tuhan. Sehingga orang-orang yang di luar sana mereka akan terkagum-kagum dan memuliakan Bapa di sorga. Kami sadar kami lemah, kami sadar kami terbatas. Dan supaya kami membutuhkan Tuhan yang tidak terbatas menolong kami. Tuhan yang tidak terbatas menuntun kami. Sampai akhir hidup kami. Kami tetap setia. Dan Engkau mendapati kami juga setia Tuhan. Aku berdoa buat teman-temanku. Setiap orang yang nonton video ini Tuhan. Aku berdoa dimanapun mereka berada. Apapun pergumulan mereka Tuhan. Tolong mereka. Mohon kemurahan-Mu ya Bapa. Menolong mereka. Memberikan kekuatan kepada mereka. Untuk mereka boleh melewati hari-hari ini. Berjalan bersama-sama dengan Engkau. Sebab kami percaya ketika kami berperkara dengan Kristus. Kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Thank you Tuhan Yesus. Buat malam hari ini. Thank you buat TYC. Aku berdoa bagi mereka. Kasih karunia, penyertaan, perlindungan. Yang daripada Tuhan menyertai hidup mereka. Engkau menutup bungkus mereka dengan kuat kuasa-Mu.
Engkau membentengi mereka dengan perisai-Mu. Engkau menutup mereka dengan sayap-Mu Tuhan. Engkau membawa mereka terbang tinggi menghadapi masalah-masalah mereka. Sampai pada akhirnya mereka akan berkata, thank you Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Engkau baik bagiku. Dan aku mau memuliakan Engkau sepanjang hidupku. Terima kasih. Kan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran-Mu jauh dari sempurna. Tuhan ampuni hamba dalam kelemahan, kurang salah, dosa, pelanggaran hamba-Mu. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu yang diagungkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita mengakhiri ibadah TYC malam hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, Sabtu depan kita akan tetap ibadah online. Jadi pastikan teman-teman mengikuti setiap ibadah yang kita lakukan jam 7 malam di channel YouTube IFGF College Padang. Dan ajak juga teman-teman yang lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa juga untuk subscribe, ikutin akun sosial media kita supaya mendapat update-update dari IFGF TYC Padang. Dan yang kedua teman-teman, iCare tetap kita akan lakukan secara online. Jadi teman-teman yang belum tergabung di iCare boleh menghubungi ya koordinator dari iCare Leader, atau teman-teman yang sudah tergabung bisa melakukan iCare secara online melalui aplikasi Zoom yang sering kita gunakan atau WhatsApp yang ada gitu ya. Nanti bisa dihubungi iCare Leader-nya. Dan yang ketiga, yang terakhir teman-teman, untuk besok ibadah Super Sunday tetap akan diadakan secara online jam 9 pagi di channel YouTube IFGF Padang. Oke, demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. See you minggu depan dalam ibadah TYC berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.